guys, bersama Om Y The Miracle dan dua tamu spesial kita, Gus Miftah dan Tika Ramla. Ya. Tika, Ya. tadi kan bisik-bisik sama Gus Miftah ngomongin soal job segala macam. Ngomong-ngomong, kamu lagi curhat sama beliau karena jobnya berkurang ketika sudah hijrah, itu bagaimana? Ngobrol-ngobrol, jadi waktu banyak ini sih, banyak keajaiban. Jadi waktu pas aku mutusin hijrah itu aku sempat bingung karena masih terikat kontrak sama satu brand iklan yang lumayan gede dan bayarannya juga gede banget. M ya? Ya gitulah. Aduh. Terus Ya sama kalau Om yang ngundang saya, bayarnya 3M. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Iya, oke. Terus abis gitu lagi jalan tur juga waktu itu sama Anji juga. Aduh gimana ya ngomongnya, nanti takutnya orang kecewa gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu aku ngomong, ngedatengin mereka gitu. Terus ke brand yang iklan itu juga aku ngomong gitu, kalau aku mau mengundurkan diri. Terserah kalau misalnya mau ganti dengan talent lain ya silahkan aja, nggak apa-apa. Aku nggak bisa perpanjang lagi kalau misalnya harus nggak pakai jilbab gitu. Terus tiba-tiba aku ditelepon, itu udah aku pakai hijab. Terus tiba-tiba aku ditelepon, alhamdulillah orang Jepangnya malah pengen lanjut lagi kontrak selama 3 tahun, malah sama anak-anak aku. Oh, anak-anak diajak. Iya. Walaupun berhijab ya. Iya. Dan Dalam keadaan berhijab ya? Iya, jadi pas syuting untuk packaging baru, untuk TVC baru, udah pakai hijab gitu. Dan kebetulan brand tersebut mau mengeluarkan produk yang halal gitu. Jadi malah berkah justru ya? Iya, alhamdulillah. Jadi Jadi yang nggak dikejar-kejar justru datang sendiri. Ya, saya punya bahasa begini. Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu. Yang dia dulu dikontrak dengan pakaian seperti itu, Allah dikejutkan sama Tika, tahu-tahu berhijab. Dan ternyata Allah kembali mengejutkan Tika dengan rezeki yang tidak hilang. Iya. Iya. Nyanyinya juga berubah ya, genrenya jadi religi ya? Iya. Lagu-lagu religi gitu. Betul. Itu suami yang bagus, Om. Waduh. Nasihati istri seperti Luar itu. biasa. Maka namanya suami. Apa Surga untuk anak maupun istri. Nah, berkah-berkah lain selain berhijab apa aja? Ini bisnisnya katanya juga bertabung. Alhamdulillah. Ya itu ya, dari mungkin orang mikirnya dulu sempat ada teman juga yang bilang nanti deh lu pakai hijab kalau misalnya lo udah nggak laku baru lo pakai hijab. Oh, kalau nggak laku, nggak tuwir baru berhijab kan gitu bukan maksudnya? itu ya maksudnya. Patokannya tuh bukan Pokoknya itu udah nggak laku. gitu ya. Tapi semakin kita yakin Allah makin ngebuka jalan yang memang kayak contohnya sekarang. Aku nggak pernah ngebayangin sih aku sekarang bisa terjun di fashion gitu kan. Terjun di fashion maksudnya kamu jadi peragawati? Bukan. Jadi kayak aku bikin brand sendiri gitu dan ya alhamdulillah. Oh, jadi desainer Ya, busana muslim. Kan jadi model busana syar'i gitu. Tapi bukan jadi model, jadi Desainernya. Desainernya ya. Kayak Gus Miftah gitu layak digambarin kayak apa ini busananya kayak ini. Malah saat di kontak Om ditawar jadi bintang model untuk sebuah busana. Apa ini? Kain kafan. Tika, kamu lihat di Gus Miftah ini punya celana yang lucu. Saya punya nih. celana namanya. Ini celana apa Ini ini? khas saya. khasnya loh. Ini sarung apa celana apa gombreng atau Ini apa? dalam kalau dibuka celana kan ya? Iya, kalau bukan celana. Lah. Bukan celana. Jangan bilang kulot, gua hajar loh. Iya. Ini Kulot, hampir aku ngomong kulot. kalau orang Jawa namanya tokrung. Tokrung. Katok sarung. Celana sarung. Loh, kamu punya bakat memang rancang baju. Aku nggak sekolah desain, tapi aku senang fashion. Terus juga dari waktu pas nyanyi aku emang sering ngasih ide, gambar-gambar kasar lah. Ya aku pengen bikin baju nanti buat kita nyanyi kayak gini. Jadi mungkin terus pas pertama hijrah aku bilang aku ngerjain apa ya, karena aku kan orang nggak mau yang diem nggak ngapa-ngapain. Aku mau coba bikin scarf gitu kan. Tapi dari situ tiba-tiba waktu itu kita ketemu sama orang yang berjasa banget sama kita, yang ngenalin aku sama bidang fashion, yang ngajarin aku sama suami juga untuk berbisnis di fashion dan berdagang. Karena itu salah satu yang dianjurin sama Rasulullah ya. Iya, betul 9 ya? dari rezeki itu, dari 10 itu adalah berdagang. Jadi tiba-tiba waktu itu aku dapat tawaran, lo mau nggak ikut ke Dubai katanya. Ngapain? Jadi ada acara di sana, kamu bikin 10 baju apa 11 baju, terus dibawa aja ke sana, dan itu waktunya cuma 3 minggu Om. Dan kita baru punya brand tuh kayak cuman baru berapa bulan gitu, terus kita akhirnya berangkat ke Dubai dengan persediaan yang seadanya gitu ke sana, dan alhamdulillah disitulah langsung dikenal sama orang. Luar gitu. biasa. Masya Allah. Artinya
Gus Miftah, Ah. dengan orang berhijrah ini rezeki itu tidak ada pengaruhnya ya sebenarnya ya. Enggak. Kalau Saya kita sering ajaran mengatakan tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. gimana? Oh. Gaji itu dari kerja, rezeki karena takwa. Gaji ada selipnya, rezeki nggak ada selipnya. Gaji itu bentuknya uang, rezeki itu belum tentu uang. Nah, tapi persoalannya orang itu lebih percaya dengan gaji daripada dengan rizki. Asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Yang jelas taubatmu tidak menunggu ajalmu. Tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Tika Ramlan serta Ustadz atau Gus Miftah. Tadi itu Tika nanya gini Om, kan kalau bulan Muharram itu kan kadang identik dengan serem-serem gitu kan. Ya. Nah, dia tanya gimana cara mengusir setan. Saya bilang kalau setan dalam bentuk jin itu dibacakan ayat kursi. Tapi kalau dalam bentuk manusia jangan dibacakan ayat kursi. Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Kamu kok ketawa seneng banget sih? Seneng banget sih. Walaupun sudah berhijrah gini, godaan masih ada. Iya. Ya. Apa? Ada aja Bentuknya sih. kayak apa itu? Ada aja ya, mungkin dari yang sekarang lagi aku ini ya, lagi sering aku rasain. Dulu kan mungkin niatnya berhijrah itu pengen kayak lebih tenang, terus punya banyak waktu untuk keluarga, buat anak-anak, kerja juga ya udah let it flow aja gitu. Tapi setelah sekarang alhamdulillah kan bisnis juga berjalan, alhamdulillah pelan-pelan berjalan lancar. Di situ udah mulai tuh, misalnya lagi sibuk, waktunya sholat, aduh nanti dulu deh ini tanggung gitu, kayak gitu. Karena memang ujian bagi orang yang berhijrah itu Om, itu paling berat adalah istiqomah. Dan istiqomah itu pasti berat, Nduk. Karena kalau ringan namanya istirahat. Boleh juga nih. Gus, kasih nasihat dong untuk suami-suami yang istrinya sibuk itu kayak apa? Pada dasarnya seorang istri itu boleh bekerja kalau mendapatkan izin dari suaminya. Kalau mendapatkan restu dari Minta suaminya. izin suami toh? Minta izin. Nah, kalau suaminya mengizinkan ya nggak ada masalah. Never mind. Kalau bahasanya Om Boy, no what. Tidak apa-apa, no what. Gak apa-apa, aku Oh, nggak apa-apa. apa-apa. No what. Yes. Artinya memang harus ada kerelaan. Kenapa sih? Ini barangkali refleksi Om ya, menjelang acara kita ditutup. Kok tahu itu loh? Sampai tuh nggak betah di sini. Bukan masalah nggak- Maksudnya apa sampai itu? Saya bukan masalah itu Om, bukan masalah nggak patah karena mau durasinya panjang, pendek, tetap sarungnya cuma satu Om. Tak kasih dua. Dua ya Om ya. Jadi kadang-kala kita begini, barangkali saya refleksi untuk kita semuanya ya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Pertanyaannya kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu ngalah, menerima, diinjak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah itu didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Lah manusia yang ngalah, yang suka ngalah menerima apa adanya, dia akan bernilai mahal. Ada yang tanya sama saya begini, Gus, tapi kok ada manusia tuh sukanya marah-marah, suka marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Apakah dia tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah. Namun barangkali tanah sengketa. Jual beli tanah ini. Iya kayaknya. Iya kan? Kalau orang seneng ngaji kayak saya jelas tanah suci. Kalau sering galau kayak Om jelas tanah longsor. Kalau yang suka belanja kayak Tika jelas tanah abang. Gus Miftah coba quote-nya dong. Salah satu kelebihan bulan Muharram, Allah banyak mengabulkan doa hamba-hambanya di bulan Muharram. Artinya apa? Mumpung ini bulan Muharram, yuk kita banyak minta sama Allah. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk hambanya. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari solusi hingga penat, tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Dalam sekali tapi sampai merasap ke dalam ulu hati, jiwa, raga semua. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa ya. Nggak bisa ngomong apa. Itu tanda-tanda stroke. Alright, dengan demikian hadirat kita akhiri bincang kita. Terima kasih sekali lagi Gus Miftah dan Sama-sama, Tika Umi. Ramlan. Billahi. Sampai kita ketemu dalam E-Talk Show with BHS pekan depan. Assalamualaikum.